Senja keluar dari ruangan Kei dengan linangan air mata, suara Mami yang memanggilnya tidak dihiraukan. Ia tahu Mami sedang sibuk menenangkan Kei, sembari memanggil namanya. Begitupun dengan Papi, ia berusaha menghentikan langkah Senja, akan tetapi mereka tidak dapat bergerak karena Kei yang mengamuk di dalam, barang apa saja ia lemparkan. Bahkan Senja mendengar ia akan mencabut infusnya. Langkah Senja pasti, kini ia harus lebih tegar, Senja harus mulai belajar melepaskan Kei. Bukan karena menyerah untuk meninggalkan Kei, akan tetapi melepas sementara karena untuk kembali. Senja harus lebih siap dengan apapun yang akan terjadi antara dia dan Kei, tidak pernah putus doa dari Senja untuk mendoakan kepulihan Kei dan ia berharap rumah tangganya kembali utuh dan memohon agar cinta mereka tidak terlepas. Kutitipkan cinta ini hanya padamu, ya Rab. Jagalah hatiku dan hatinya dari rasa kecewa, hingga waktu itu tiba. Persatukanlah kami dalam restu dan ridomu, batin Senja. Ia melihat Arka yang sedang berlari ke arah kamar Kei dengan seorang dokter dan 2 orang perawat. Senja segera membelokkan langkahnya menuju tangga darurat. Ia mengintip Arka yang sudah melewatinya. Tubuh Senja luruh ke lantai, ia menangis sejadi-jadinya. Ai, cepat sembuh, cepat kembali, mencintai dalam diam itu menyakitkan. Jika aku boleh meminta, mungkin aku akan meminta hal yang sama yaitu sebuah amnesia. Aku tidak sanggup menahan walaupun aku kuat. Sebetulnya aku tidak siap kehilangan pelukan kasih sayang dan perhatianmu, akan tetapi aku harus menyiapkan diriku bahwa kamu bukanlah yang dulu. Seharusnya aku sudah mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari, bahwa keadaan ini akan terjadi. Sayangku, Keindra Alif, maafkan aku, ujar Senja di sela tangisannya. Senja berlari menuruni tangga, ia sudah tidak memedulikan lagi kaki yang terpaduk ujung pijakan anak tangga. Tangan yang membentur tembok, bahkan mungkin saat ini, jatuh dan menggelinding pun ia tidak memedulikannya. Senja berlari sebisa mungkin untuk meluapkan rasa sedih, rasa sakit dan kecewa. Senja terus berlari dari lantai 5 rumah sakit tersebut menuju lantai dasar. Ia pun masih berlari ke parkiran menuju mobilnya. Setelah di dalam mobil, Senja kembali menangis, bahkan dia sempat berteriak. Sang mama saat ini harapannya, pelukannya. Akan tetapi kedua orang tua Senja sudah pulang ke Tasikmalaya dari beberapa minggu yang lalu. Dengan mata sembab dan segenap kekuatannya, Senja mengais sisa-sisa ketegarannya. Ia kembali menguasai diri, segera menjalankan mobil dan pulang. Di ruang perawatan Kei nampak terlelap setelah mendapatkan suntikan penenang. Menurut dokter, Kei mengalami syok. Ia bingung dengan keadaannya, dia bimbang akan sebuah kebenaran yang baru saja ia ketahui karena tidak mengingatnya, ia kehilangan kepercayaan diri. Dokter meminta keluarga tenang, semoga itu hanya bersifat sementara. Ruangan rawat inap itu, segera dibersihkan oleh petugas kebersihan. Mami yang memintanya, agar mereka segera merapikan sisa-sisa kekacauan. Bagaimana ini Pi? Mengapa jadi begini? Tanya Mami dengan nada kesedihan. Entahlah Mi, Papi tidak bisa berpikir jernih saat ini. Papi nampak syok duduk bersandar di sofa ruang tersebut. Lalu, Senja, di mana sekarang? Tanya Mami lagi-lagi dengan rasa khawatir. Loh memang Senja kemana, Mam? Tanya Arka. Dia pergi, diusir oleh Kei. Jawab Papi. Memangnya tadi, kamu tidak bertemu dengan Senja di koridor rumah sakit? Tanya Mami. Astagfirullah, enggak Mam, aku enggak berpapasan dengan Senja, jawab Arka. Ya Allah, Senja kemana Pi? Tanya Mami dengan menggoyangkan tangan Papi. Papi juga tidak tahu Mi, kan dari tadi sibuk memegangi Kei. Senja langsung lari begitu saja. Balas Papi. Kak, tolong hubungi Bina. Tanya keberadaan Senja, mungkin Bina dihubunginya. Syukur kalau sudah ada di rumah. Pinta Mami pada Arka dengan raut penuh khawatir. Baik Mam, Arka pun segera menelpon Sabrina. Menanyakan kemungkinan Senja mengabarkan keberadaannya. Akan tetapi Sabrina menjawab, bahwa Senja tidak mengabarinya dan bahkan ia belum pulang ke rumah. Baik Bie, terima kasih. Arka memutuskan sambungan teleponnya. Mam, Pap, Senja tidak ada di rumah. Bahkan dia tidak ada menghubungi Syabi. Tapi Syabi sedang berusaha menelpon Senja Mam, tadi si teleponnya tidak aktif, ujar Arka. Astagfirullah, kamu kemana nak? Mami meratap akan keberadaan Senja. Sekarang begini saja, kamu coba cari di rumah mereka. Jika ada biarkan saja, berikan waktu untuknya menangkan diri, Papi tahu Senja yang paling syok dan terpuruk di sini saat ini. Jangan lupa tempatkan beberapa orang untuk menjaganya. Minta Willy siapkan orangnya di sana. Pinta Papi. Arka mengangguk paham. Baik Pap, Arka pergi sekarang.
Iya, terima kasih Kak. Arka pun keluar dari ruangan itu dan ia segera ke parkiran untuk mengambil mobilnya. Arka meninggalkan rumah sakit menuju ke rumah Kay. 2 jam berlalu, Kay nampak mengerjapkan mata dan kini ia sudah bangun. Ouch, mimpi. Pap, Kay bangun. Pekik Mami saat mendengar suara Kay memanggil nama mereka. Iya sayang, Mami segera menghampiri Kay. Papi di sini. Papi pun segera berdiri dari sofa dan ia berjalan cepat menuju berangkar Kay. Kepala Kay sakit Mam, Pap. Nanti juga sembuh. Sabar ya sayang, bujuk Mami. Papi panggilkan dokter sebentar, ujar Papi. Jangan tinggalkan Kay Mam, Pap. Kay malah menangis, ia seperti ketakutan. Tidak sayang, kami tidak akan meninggalkanmu. Mami memeluk Kay. Papi pun melakukan hal yang sama. Setelah Kay tenang, maka Papi segera memanggil dokter. Tim dokter yang tiba dengan cepat di kamar Kay, mereka melakukan serangkaian pemeriksaan. Tidak ada hal yang serius dengan Kay, sakit kepala yang Kay rasa, itu lumrah karena Kay mengalami beban yang berat di saraf pusat ingatannya. Untuk rasa ketakutan akan ditinggalkan, itu naluri alami dari Kay yang merasakan kehilangan seseorang yang ia cintai. Akan tetapi Kay tidak menyadari perasaannya secara penuh, karena keterbatasan ingatan akan masa lalu dan orang tersebut. Kay hanya peka takut akan ditinggalkan. Di kediaman Kay dan Senja. Senja baru saja tiba 5 menit yang lalu. Setelah bertegur sapa dengan artnya, Senja segera masuk ke kamar. Baju Kay yang ia bawa dari rumah Mami dan belum ia cuci, kini berada di pelukannya. Mas, belajar menjauhimu, ternyata rasanya sesakit ini, gumam Senja. Senja memeluk baju Kay dengan berbaring di tempat tidur. Wangi dari sisa-sisa tubuh Kay bagai penenang untuknya. Dari semalam Senja belum memejamkan mata. Kini ia amat lelah. Tidur yang ia butuhkan, dengan bibir yang tak berhenti bertasbih, akhirnya perlahan namun pasti mata Senja tertutup, rupanya Senja kini terlelap. Sesungguhnya ucapan yang paling disukai adalah, Subhanallah wa bihamdihi. Arti, Maha Suci Allah dengan segala pujian pada dirinya, hari. Muslim, Arka kini sudah berada di depan rumah Kay. Mobil Senja terparkir rapi di halaman. Itu berarti Senja sudah pulang. Arka segera menghubungi Willy, meminta Willy menyiapkan beberapa orang untuk berada di sekitaran rumah Senja, menjaganya. Setelah menelepon Willy, Arka menelepon Mami dan Papi. Meminta untuk mereka tidak khawatir, karena Senja saat ini sudah pulang ke rumah Kay.